Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu Asesor, gelombang 1 tahun 2025 sertifikasi dosen. Izinkan saya di sini memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Hoiro Sregar. Saya merupakan dosen pendidikan kepelatihan olahraga, Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menyampaikan terkait daripada rencana pembelajaran semester ataupun RPS terkait mata kuliah metodologi latihan fisik. Metodologi latihan fisik ini sendiri terdiri daripada 3 SKS yang dimana ini merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa pendidikan kepelatihan olahraga. Di sini capaian pembelajaran daripada metodologi latihan fisik ini merupakan turunan daripada CPL, yaitu yang pertama adalah mahasiswa mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program latihan fisik secara mandiri, tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip metodologi latihan fisik. Yang kedua adalah mahasiswa mampu mengkaji dan menganalisis fenomena proses latihan fisik secara logis dan ilmiah berdasarkan teori dan data empiris yang relevan tentunya dengan kepelatihan olahraga. Kemudian yang selanjutnya adalah mahasiswa mampu mengembangkan dan mendesain program latihan fisik secara kreatif, inovatif, dan aplikatif, serta mampu melakukan improvisasi metodologi latihan fisik sesuai dengan kebutuhan atlet dan konteks kepelatihan. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu merancang atau menerapkan metodologi latihan fisik yang memperhatikan aspek psikologis serta menjunjung nilai-nilai humanis serta etika empati dan penghargaan terhadap perbedaan individu dalam proses kepelatihan. Di mana di sini deskripsi singkat mata kuliah adalah membahas tentang prinsip-prinsip latihan yang berpusat pada atlet, kemudian bagaimana sasaran-sasaran latihan metodologi latihan fisik, komponen-komponen latihan fisik, dan juga bagaimana membuat program latihan. Nah, program latihan ini merupakan nantinya akan diturunkan sesuai dengan kebutuhan atlet pada saat di lapangan, yang memperhatikan daripada mental atlet dan kebutuhan pelatih. Program jangka panjang dan merupakan untuk mencapai prestasi yang lebih maksimal, dan juga ada program jangka pendek. Nantinya ini akan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan daripada pelatih ataupun atlet. Adapun bahan kajian atau materi pembelajaran ini yang pertama adalah konsep dasar latihan fisik. Kemudian yang kedua adalah kondisi fisik, bagaimana itu prinsip-prinsip latihan fisik, sasaran-sasaran latihan fisik, ataupun metode-metode latihan fisik, dan juga bagaimana merancang, mengevaluasi, mengembangkan program latihan fisik. Pastinya harus menggunakan metode-metode yang bervariasi, kemudian yang lebih kreatif, yang disesuaikan dengan kebutuhan si atlet, sehingga si atlet nanti tidak merasa jenuh ataupun bosan ketika melakukan latihan pada saat di lapangan. Adapun dari proses evaluasi daripada mata kuliah ini ada dua. Yang pertama adalah secara lisan, kemudian dan juga ada secara tulisan, secara teori dan secara praktek. Secara teori nanti akan ada tanya jawab, kemudian secara praktek bagaimana mereka mengaplikasikan atau mempresentasikan metodologi latihan fisik. Dan kemudian produk akhir daripada mata kuliah ini adalah case berdasarkan kasus atau project. Project nantinya akan dilakukan di lapangan, mengembangkan, mendesain program latihan fisik yang berdasarkan metode-metode bagaimana cara melatih fisik itu sendiri. Nah, di sini itu merupakan produk akhir daripada mata kuliah metodologi latihan fisik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai mata kuliah hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing.
Sebelum masuk materi, kita terlebih dahulu untuk melakukan absensi ya. Ketua kelas mana? Sebelum Ibu masuk ke materi hari ini, minggu kemarin kita sudah membahas, atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu komponen fisik, apa itu periodisasi latihan, apa itu yang dimaksud dengan strength, dan macam-macam ya. Apa yang dimaksud dengan prinsip latihan dan apa-apa saja? Ada yang tahu? Ya, Jidan, silahkan. Baik, prinsip-prinsip latihan itu ada 4. Yang keras suaranya biar kelihatan, biar Baik, kedengaran. untuk prinsip-prinsip latihan itu ada overload, periodisasi, baru variasi dengan individual. Individual, oke, good. Ada lagi yang mau menambahkan? Prinsip overload, kemudian prinsip periodisasi, kemudian ada lagi yang namanya prinsip bervariasi. Nah, sekarang apa saja yang harus ditingkatkan ketika kita mengetahui apa yang menjadi prinsip latihan? Kita harus tahu komponen fisik apa yang harus kita gunakan. Contohnya misalnya komponen fisik strength. Ada berapa jenis komponen fisik? Siapa yang bisa kasih ini jawaban? Ya, Fatlun. 10 komponen fisik. Yang pertama ada balance, endurance, kemudian ada strength, speed, flexibility, coordination, terus ada agility, akurasi, kemudian reaction sama power. Oke, good. Silakan duduk. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas itu. Itu merupakan dasar untuk membuat suatu program latihan. Program latihan itu terdiri dari beberapa rangkaian yang disebut dengan periodisasi latihan. Periodisasi latihan itu apa saja isinya? Kemarin kan Ibu sudah sampaikan, ada persiapan ini, persiapan ini, persiapan ini. Ada yang masih ingat? Ya, Arif, silahkan. Baik, untuk periodisasi latihan itu ada 5. Yang Ya. pertama ada persiapan umum, baru persiapan khusus, prakompetisi, kompetisi, dan transisi. Good, ya. Semuanya Ibu rasa sudah clear ya terkait dengan teori. Ini merupakan dasar. Dalam metodologi latihan fisik, kita harus bisa menguasai yang tadi sudah disampaikan teman-teman kalian. Itu kenapa di pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 4 itu kita kasih teori, kemudian disambung dengan praktek. Hari ini Ibu masuk tentang materi stabilisasi strength. Ini merupakan komponen fisik strength yang harus ditingkatkan. Masing-masing cabang olahraga itu mempunyai otot dominan. Ya, kalian tahu otot dominan? Kalau misalnya untuk karate, otot dominannya apa? Otot dominannya otot tungkai. Terus apa lagi? Lengan. Kalau misalnya untuk atletik, apa yang paling dominan? Bagian kaki. Bagaimana bergerak secara cepat. Kalau untuk bola voli yang paling dominan ototnya apa? Tangan. Kalau kita masuk otot apa? Lengan atau tangan. Dan ini butuh power ketika melakukan smash. Kalau misalnya otot lengannya melakukan passing atau yang lain. Selain daripada itu, otot tungkai atau lower body. Jadi kalian harus bisa menganalisis kebutuhan cabang olahraga tersebut. Kalau misalnya tadi Ibu sampaikan karate, dia lebih dominannya apa? Upper body sama lower body. Upper body-nya ditingkatkan, lower body-nya juga harus ditingkatkan. Metode apa yang bisa untuk meningkatkan itu? Salah satunya adalah dengan sirkuit training. Apalagi interval training. Kemudian juga ada namanya HIIT, High Intensitas Interval Training. Contohnya adalah untuk kita ambil salah satu cabang olahraga karate. Ada atlet karate di sini?
maju ke depan. Komponen fisik apa yang paling dibutuhkan oleh atlet karate? Spesialisnya adalah kata, power, apalagi? Endurance sama speed, baru yang paling dasar strength. Ya, bagaimana kemampuan dia melakukan pukulan dalam waktu yang singkat tapi dengan kekuatan yang maksimal. Ya, sekarang kita mau meningkatkan kekuatan stabilisasi strength bagian upper body. Contohnya kamu melakukan plank di sini. Yang berasa bagian otot mana? Otot perut sama bahu. Oke, cukup. Sebelum kita masuk latihan, semuanya berdiri pemanasan dulu biar tidak cedera. Ini juga untuk meningkatkan kekuatan bagian tungkai atau paha bawah dan juga paha atas. Namanya adalah squat. Squat ini bagus untuk yang menggunakan dominan lower body. Contohnya atlet apa? Atlet sepak bola, kemudian atlet takraw, atlet lari. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk melatih bagian otot tungkainya. Namanya adalah squat. Oke, untuk squat kalian akan menggunakan bar. Ini beratnya adalah sekitar 7 kilo. Ya, caranya pertama adalah posisi tangannya. Posisi tangannya pegangannya seperti close grip. Jangan posisi begini, tapi di close. Posisi badan kalian berdiri di bawah bar. Berdiri di bawah bar dan letakkan barnya di bahu, bukan di leher, tapi di bahu. Kenapa? Karena kalau di leher bisa patah, lehernya cedera. Jadi letakkan di bagian bahu. Buka kakinya lebih lebar daripada panggul. Ambil posisi squat, tegak badannya, perutnya dikunci. Jangan begini, perutnya dikunci. Ya. Kemudian ambil posisi turun seperti mau duduk. Pandangan tetap ke depan. Tidak boleh melihat ke bawah seperti ini. Lihat ke depan. 1, 2, 3. Pada saat selesai, lakukan seperti awal. Letakkan bar, kemudian mundur. Bisa dipahami? Pada saat squat, lutut tidak boleh melewati daripada ujung kaki. Contohnya misalnya gini, ini adalah gerakan yang salah. Tapi sejajar posisinya. Ya, satu orang ibu minta untuk jadi model di sini. Ya, kamu lakukan. Pertama adalah posisi grip, posisi pegangan. Kemudian yang kedua adalah posisi masuk. Ya, good. Kemudian mundur. Pandangannya kemana? Ke depan. Ya, posisinya barnya sejajar. Ya, langsung mulai. Ya, lebih rendah. Oke, cukup.
Iya, 10 kilo. Oke, Une. Oke, ya. Masih rendah ini. Kemarin ada yang sampai 90 kilo. Ya, mulai. Ingat, lihat, perhatikan lagi. Posisi lutut tidak boleh melewati daripada ujung jari-jari kaki. Turun. Tahan. Nah, ini posisi ini. Lebih rendah lagi, turun. Gak boleh lewat dari ujung kaki. Naik. Lakukan 10 kali. Oke, cukup. Sudah paham ya? Jadi sekarang kalian bagi 2 kelompok, lakukan masing-masing sambil lihat temannya, koreksi. Oke, cukup. Perhatikan di sini semua. Itu udah ada masing-masing alat setiap kelompok. Lakukan jenis latihan apa yang cocok dengan alat tersebut ya. Ya, silakan dimulai. Berasa di bagian otot pahanya ya. Ini berasa di bagian otot paha. Nah, ini berasa bagian paha depan, paha belakang, sama bokong. Oke, good, bagus. Ini bagian otot bahu, ya, otot dominannya. Kemudian perutnya juga harus kencang. Ini kalau tidak stabil dia kan mundur ke belakang, jatuh. Makanya harus ditahan core-nya sama kakinya. Lebih rendah lagi. Nah, gitu ya. Otot apa yang bekerja di sini? Otot bahu, otot perutnya, sama otot tungkai. Ya, good. Nah, ini bagus untuk meningkatkan kekuatan otot bahu sama perut. Tadi sudah melakukan atau kalian sudah menerima materi hari ini. Ada pertanyaan terkait perkuliahan hari ini atau materi hari ini? Ya, apa? Ahmad, yang keras suaranya ya, biar teman-temannya bisa dengar sampai ke berdiri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya, bagaimana cara metode melatih agar atlet tersebut dapat meningkat prestasinya, terutama di bidang olahraga karate. Oke, good. Pertanyaannya bagus sekali. Ya, silakan duduk. Bagaimana cara meningkatkan fisik? Metode apa yang cocok untuk meningkatkan fisik pada cabang olahraga? Contohnya adalah karate ya, biar maksimal dari segi prestasinya. Yang pertama adalah kalian harus pastikan yang namanya di persiapan umum. Persiapan umumnya itu harus matang.
Contohnya adalah bagaimana cara menguatkan bagian otot-otot general. Contohnya adalah kekuatan secara keseluruhan. Kalau dia sudah bagus, artinya kalian baru bisa boleh masuk ke persiapan khusus. Persiapan khusus itu apa? Otot yang paling dominan digunakan oleh cabang olahraga tersebut. Itu sangat penting. Ketika dia sudah siap di persiapan umum, maka dia masuk ke persiapan khusus. Dengan cara apa? Dengan metode yang kalian sudah ambil dari berbagai referensi. Contohnya mau meningkatkan endurance. Bagaimana caranya? Ada fartlek, ada cross country, ada apa lagi? Banyak sekali untuk meningkatkan daya tahan. Kalau dari segi strength, bisa menggunakan tadi circuit training, bisa HIIT, bisa compound training. Nah, itu sangat banyak sekali. Masuk di persiapan khusus. Di persiapan khusus itu pastikan semua ototnya itu sudah siap untuk memasuki teknik yang sesungguhnya. Nah, itu frekuensi, intensitas, volumenya harus sesuai. Hari ini kita sudah masuk materi bagaimana cara meningkatkan strength. Ada metode-metode latihan yang sudah kalian lakukan. Di sini Ibu minta 2 orang untuk menyimpulkan materi kali ini untuk sesi pertemuan hari ini. Siapa yang bisa menyampaikan? Yang keras suaranya. Oke, silakan berdiri. Yang keras suaranya biar kedengaran sampai ke sana. Kesimpulan yang sudah saya ambil dalam pembelajaran kali ini itu adalah beberapa yang bisa saya tarik. Yang pertama itu identifikasi. Identifikasi ini dimana kita harus tahu dulu apa yang kita mau tingkatkan untuk contohnya ketika kita mau meningkatkan strength, apa yang bisa lakukan yang bisa diambil yaitu compound training. Kemudian yang kedua itu ada namanya metode latihan yang digunakan. Metode latihan yang digunakan ini harus spesifik. Contohnya kalau saya itu polling, contohnya itu pada servis atas saya sering menggunakan dengan latihan itu progress atau extension. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana cara melakukan untuk meningkatkan otot, misalnya dalam servis atas tersebut. Kemudian yang keempat yang terakhir yaitu kita harus mengetahui kapan. Kalau dalam program latihan ini kita harus menyusun berapa persen, dan misalnya kita persiapan Popnas kita atau PON, kita harus mengetahui dari pertama kita latihan sampai dengan kita event tersebut. Jadi kita harus membagi dari persiapan umum khusus sampai dengan kompetisi. Oke. Ya, luar biasa, tepuk tangan dulu untuk temannya. Ibu rasa apa yang disampaikan hari ini sudah bisa dimengerti ya. Satu orang lagi. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin yang saya bisa tanggap dari pembelajaran tadi, contohnya saya mengambil model latihan ada plank sama squat. Untuk plank itu sendiri itu mungkin tujuannya terhadap lower body itu untuk meningkatkan otot. Upper body maksudnya ya? Upper body itu untuk meningkatkan otot lengan, otot bahu, sama otot perut. Sedangkan untuk squat mungkin lebih dominan pada lower body untuk meningkatkan otot tungkai utamanya. Oke, thank you. Tepuk tangan untuk teman-teman. Luar biasa ya, dari beberapa kesempatan hari ini yang sudah Ibu berikan materi, alhamdulillah Ibu rasa kalian sudah bisa adopsi baik secara teori ataupun praktek. Harapannya ini bisa kalian aplikasikan ketika nanti kalian menjadi seorang pelatih atau seorang coach yang profesional. Bagaimana cara kalian untuk meningkatkan atau membuat atlet ini bisa berprestasi ke arah tingkat yang lebih tinggi. Mulai dari tadi identifikasi, sangat luar biasa tadi identifikasi dulu ototnya.
Kemudian bagaimana cara untuk melatih otot itu, kalian harus bisa menggunakan metode-metode ini ya. Mungkin itu Ibu rasa yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Sampai ketemu minggu depan dengan kalian punya tugas. Tugasnya minggu depan adalah membuat video metode latihan kecaboran spesialis masing-masing. Bisa dipahami? Minggu depan dikumpul. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini, mari berdoa menurut agama ataupun kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.